Selamat datang kembali di Mr. Edik dan juga kita bakal ngebahas tentang dunia pageant serta berbagai kisi-kisi yang terdapat dari konspirasi dan juga berbagai teori yang terdapat di dunia pageant. Di Mr. Edik kali ini kita bakal ngebahas banyak hal tentang perjalanan-perjalanan yang mungkin dilakukan oleh wakil Indonesia untuk ajang internasional. Dan salah satu perwakilan Indonesia yang bakal menempuh perjalanan panjang di masa pandemi ini adalah Jihan Elmira Cidit yang merupakan putri Indonesia pariwisata yang bakal mengikuti ajang internasional yaitu Miss Supranational di Polandia di Agustus nanti. Nah, berhubung ini mendekati dari preskon dan juga berbagai perjalanan yang bakal kita bungkus dalam berbagai pembahasan ke depan, dan tentunya banyak sekali pertanyaan yang bakal muncul dari seluruh pageant lover dan juga Hayati Hayato Nusantara yang mungkin bertanya berapa jam perjalanan dari titik Indonesia hingga sampai ke Polandia. Dan hal paling urgent yang harus kita bahas hari ini adalah karena kondisi Indonesia saat ini itu lagi gencar-gencarnya terhadap COVID-19 dan bahkan adanya beberapa virus susulan yang kembali datang ke tanah air, dan ini menjadi sebuah permasalahan bagaimana wakil Indonesia akan dikirimkan ke ajang internasional. Karena kita tahu bahwa ini tuh berhubungan langsung dengan perjalanan internasional dan larangan-larangan yang dilakukan oleh beberapa negara termasuk Polandia yang melarang warga Indonesia untuk masuk ke dalam negaranya tersebut. So di video kali ini kita bakal ngebahas apa saja yang akan dilakukan oleh IPI untuk bisa menempuh dan juga mengirimkan Jihan ke ajang Miss Supranational 2021. Bagi yang penasaran apakah Jihan bakal tetap berangkat dan juga apakah akan batal untuk berangkat ke Miss Supranational 2021, simak terus video berikut ini. Lanjut. By the way, sebelumnya aku mau menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin banyak sekali dipertanyakan menjelang dari perjalanan wakil Indonesia dari tahun ke tahun, dari titik Indonesia hingga sampai ke Polandia. Mungkin pembahasan kali ini tuh bagi pageant lover yang udah oldest ataupun yang udah tua, ini bukan pembahasan yang baru lagi. Akan tetapi selamat datang aku ucapkan untuk kalian pageant lover yang masih baru bergabung, dan semoga informasi ini menjadi sebuah informasi yang bisa tersampaikan dan menjawab pertanyaan kebingungan kalian. Oke, sebelumnya ada beberapa poin yang mau aku sampaikan. Yang pertama, aku bakal menjelaskan sekilas tentang Polandia dan khususnya itu di bagian Nowy Sad. Bener gak sih perkataan dan pengucapannya seperti itu? Kalau misalnya salah silahkan komentar di bawah ya, Wak. Dimana kita ketahui bahwa Nowy Sad menjadi salah satu host bagian dari pelaksana Miss Supranational dan Mr. Supranational 2021. Berdasarkan literatur yang aku baca, Nowy Sad ini merupakan sebuah daerah yang sangat menawan dan merupakan bagian dari kota pariwisata, budaya, dan pendidikan yang terdapat di Poland, Wak. Nah, kebetulan juga Nowy Sad ini merupakan sebuah daerah yang terletak di lembah penggunungan Sadecki dan juga Wispowi, Wak. Jadi kayak ada sebuah gunung, nah di bawah sinilah terdapat si Nowy Sad ini. Jadi nggak heran kalau misalnya Nowy Sad ini menjadi salah satu tujuan utama dari turis-turis asing yang terdapat di luar sana untuk berkunjung ke Polandia. Nggak lupa pula, Wak, daerah ini tuh juga dikelilingi oleh sepasang sungai yang dinamakan dengan Sungai Dunajec dan juga Sungai Kaminica. Bener nggak sih seperti itu? Kalau misalnya salah silahkan komentar di bawah ya, Wak. Nah, kalau misalnya ada yang masih bingung, Nowy Sad ini merupakan sebuah kabupaten yang terdapat di Provinsi Krakow, yaitu salah satu daerah teritorial perbatasan gitu antara Republik Slovakia dan juga Austria, Wak. Jadi kayak daerah-daerah perbatasan gitu sama negara lain. Jadi nggak heran kalau misalnya Nowy Sad ini menjadi sebuah kota dan juga kabupaten prioritas yang juga menjadi sebuah pusat di mana adanya pertahanan-pertahanan gitu, Wak, dari pihak militernya dan ditetapkan sebagai wilayah teritorial gitu. Jadi kalau misalnya dilihat sekilas, Nowy Sad ini ya kayak familiar di film-film Hunger Games gitu. Akan tetapi mungkin ini konsepnya lebih mengarah kepada Eropa, di mana ada banyak gedung-gedung tua dan juga kota-kota pariwisata dan juga pendidikan yang terdapat di Nowy Sad ini. Nah, itulah sekilas dari kota Nowy Sad. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut tentang kekaguman dan juga potensi yang dimiliki oleh Nowy Sad ini, nanti aku bakal bikin sebuah video yang berhubungan dengan Nowy Sad ini dan bakal kita bahas tuntas tentang Polandia, Wak. Khususnya kita hubungkan dengan Miss Supranational. Nah, kita udah kenalan sekilas nih tentang Nowy Sad dan bagaimana bisa menjangkau dari kota ini. Karena kalau kita lihat wilayah ini tuh sangat rentan dan berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Jadi kalau misalnya mau transit dan juga mau masuk ke negara ini, otomatis harus melalui Warsaw dulu dan ibu kota dari Polandia. Nah, ada yang bertanya bagaimana Jihan bakal berangkat dari titik Indonesia yang akan dikirimkan di bulan Agustus nanti untuk sampai ke para Polandia dan di kota Nowy Sad ini. Nah, dari sini aku mau menyampaikan ada beberapa rute penerbangan langsung dari Jakarta menuju Polandia yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang dan juga pageant lover yang ingin tahu tentang bagaimana rute-rute yang bakal ditempuh oleh wakil Indonesia untuk menuju dan sampai di Polandia.
Nah, untuk rute pertama, kita bakal melalui dari CGK ataupun International Soekarno-Hatta Airport di Jakarta, kemudian bakal menuju Doha dan menjadi sebuah tempat transit di sana. Perjalanan dari Jakarta menuju Doha itu memakan waktu kurang lebih 8 jam. Itu merupakan sebuah perjalanan yang mungkin tidak memakan waktu dari gangguan hal-hal lain. Untuk melanjutkan langsung perjalanan ke Warsaw atau ibu kota dari Polandia, maka pihak dari maskapai Indonesia itu bakal harus transit terlebih dahulu untuk melakukan pergantian pesawat di Doha selama 2 jam gitu. Nah, bakal melanjutkan perjalanan selanjutnya ke Warsaw selama 5 jam 40 menit. Jadi total perjalanan langsung dari CGK Jakarta International Airport ke Warsaw langsung dan juga transit di Doha memakan waktu sekitar 16 jam perjalanan tanpa gangguan lainnya. Nah, kalau ada yang bertanya tentang harga tiket yang bakal ditempuh dan juga bakal dibayarkan, ini hanyalah kelas ekonomi ya Wak yang aku sampaikan. Jadi dengan kisaran 25 kg bagasi yang dibawa dan juga penerbangan dari Jakarta menuju Warsaw itu sekitar 12 juta paling minimum Wak. Itu paling minimum. Kalau misalnya kelas bisnis dan juga eksklusif lainnya, kemungkinan besar biayanya itu 20 sampai 40 juta rupiah. Itu kisaran dari biaya bagasi dan juga biaya lainnya gitu. Jadi bisa dibayangkan berapa rupiah dan pundi-pundi yang bakal dikeluarkan oleh Yayasan Putri Indonesia untuk mengirimkan wakilnya setiap tahun ke negara Polandia. Selain rute yang aku sampaikan tadi Wak, ada lagi nih rute dari Jakarta menuju Istanbul, Turki, kemudian akan melakukan transit di Istanbul dan selanjutnya bakal melakukan perjalanan ke Warsaw. Untuk perjalanannya itu sendiri dari Jakarta menuju Istanbul, Turki itu memakan waktu perjalanan 11 jam. Untuk rute ini, seorang penumpang bakal transit di Istanbul, Turki selama 11 jam lamanya dan akan melanjutkan perjalanan pergantian maskapai ke Warsaw selama 2 jam 40 menit gitu. Nah, relatif dari panjangnya durasi untuk transit ini mempengaruhi dari harga tiket ini Wak. Jadi kalau misalnya semakin lama transit ya mungkin harga tiketnya semakin murah. Jadi bisa pilih sendiri berapa harga tiketnya. Tapi kalau misalnya sekelas Putri Indonesia yang bakal dikirimkan ke ajang Polandia, ya nggak mungkin lah kan Wak hampir transit sehari semalam. Ya pastinya paling transit 2 jam gitu untuk ganti outfit yang kemudian berangkat lagi ke Warsaw. Ada lagi nih rute yang ketiga di mana dari Jakarta bakal transit terlebih dahulu ke Singapura melakukan pergantian pesawat dan selanjutnya bakal berangkat menuju Amsterdam di Belanda dan akhirnya di Belanda lah untuk memulai kembali perjalanannya ke Warsaw. Nah, dari sekian banyak perjalanan yang rutenya aku sebutkan tadi Wak, ada juga nih perjalanan yang langsung di mana seorang yang datang dari Indonesia langsung bakal melalui Istanbul ataupun Doha dan selanjutnya bakal ditransfer kepada wilayah Krakow langsung dan tanpa lagi melalui Warsaw. Tapi karena memang mayoritas Miss Supranational diadakan di Warsaw, makanya wakil-wakil Indonesia bakal melalui rute-rute dari Jakarta, Istanbul, Turki ataupun Doha dan selanjutnya bakal langsung mendarat di Warsaw. Tapi nggak tahu bagaimana dengan Jihan nanti. Apakah salah satu dari rute ini bakal dipilih? Tapi kalau menurut aku sendiri, YPI bakal memilih jalur yang sama dengan Ayu Maulida. Dia bakal melalui dari Jakarta ke Turki atau Istanbul dan juga selanjutnya ke Doha dan selanjutnya bakal melakukan landing di Warsaw ataupun Krakow. Untuk rute perjalanan sudah jelas meskipun agak sedikit rumit untuk dipahami, tapi nggak apa-apa kalau misalnya nanti ada waktu kita bakal bahas lebih rinci lagi tentang perjalanan yang bakal ditempuh oleh wakil Indonesia ke ajang Miss Supranational di Polandia. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya maskapai apa saja yang bisa menghubungkan Indonesia ke Polandia, biasanya maskapai-maskapai yang berhubungan kayak Garuda Indonesia menghubungkan maskapainya dengan Qatar Airlines, kemudian Turkish Airlines dan berbagai maskapai lainnya yang memiliki relasi dan kerjasama internasional. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin agak membayang di wak-wak semua adalah di manakah venue dari pelaksanaan Miss dan juga Mr. Supranational 2021. Nah, untuk venue-nya sendiri, Mr. dan juga Miss Supranational 2021 bakal dilakukan di Trelegy Park Amphitheater, dimana kita tahu bahwa ini merupakan sebuah auditorium yang paling banyak menampung dari penonton-penonton dan juga telah direvitalisasi dari 2014 lalu. 2016 atau 2014 ya, Wak? Nah, menurut infonya amphitheater ini bisa menampung 4.000 kursi yang mungkin bisa menjadikan sebuah penampungan paling besar, dan karena memang lagi masa pandemi seperti ini, ya kursinya bakal dikurangi menjadi 2.000 mungkin saja. Pertanyaan 1.000 umat yang mungkin muncul di pikiran pageant lover dan juga Hayati Hayat Nusantara adalah katanya 26 negara yang memiliki hubungan dengan visa Schengen atau Schengen, bacanya nggak tahu gimana. Kalau misalnya aku salah baca silahkan komentar di bawah dan benerin ya, Wak. Nah, beberapa negara yang mengikuti dan juga
memiliki relasi dengan visa Schengen ini dan termasuk ke dalam 26 negara, di mana di dalamnya itu ada terdapat France, Spanyol, dan juga berbagai negara di benua Eropa. Dan salah satu di dalamnya adalah termasuk Polandia dan melarang dari turis Indonesia untuk masuk ke negara mereka di masa pandemi ini. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh kedutaan besar yang terdapat di Polandia, memang benar kalau misalnya penutupan dari pintu masuk untuk warga Indonesia ataupun warga luar ke Polandia sendiri itu benar-benar dilarang ketat untuk saat ini karena memang masih sangat gencarnya pandemi di Indonesia. Lalu bagaimanakah dengan konsep Jihan yang telah dipersiapkan dengan matang untuk bisa memasuki Polandia, dan apakah dia bakal tetap berangkat untuk melakukan karantina dari Miss Supranational atau tidak? Jawabannya adalah Jihan bakal tetap bertarung dan juga berkompetisi di ajang Miss Supranational dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada ketentuan yang dikeluarkan oleh kedutaan besar yang terdapat di Polandia, di mana warga negara memang dilarang untuk bisa melakukan kunjungan kepada warga negara di Polandia. Ada dua persyaratan khusus yang diperbolehkan dan dikecualikan bagi mereka yang memiliki kartu menetap di Polandia. Bagi orang-orang yang memiliki kartu menetap dan juga memiliki kartu kayak jenis KTP gitu, bisa memasuki Polandia dengan ketentuan-ketentuan. Mereka harus melakukan vaksinasi dan juga melakukan karantina selama 14 hari. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan Jihan? Karena Jihan bukanlah warga negara dari Polandia. Nah, ada ketentuan lain yang dikeluarkan oleh negara-negara yang termasuk ke dalam visa Schengen ini, dimana kita tahu bahwa visa Schengen ini mengeluarkan peraturan seperti yang ditentukan kepada Jerman sendiri, Nah, ketentuan yang aku baca dari pemerintah Jerman mengeluarkan peraturan terhadap warga negara asing yang bakal masuk ke negaranya. Warga negara yang bakal melakukan kunjungan harus dengan ketentuan sebagai turis dan juga keperluan pariwisata serta kunjungan kepentingan terhadap negaranya sendiri. Nah, ketentuannya seperti apa? Warga negara yang masuk tersebut harus sudah dijamin telah divaksin dari tahap kedua dan telah melalui tahapan uji vaksin dari Kementerian Eropa. So, karena memang kabarnya visa dari Jihan telah kelar dirampungkan oleh Yayasan Putri Indonesia, dapat dipastikan bahwa Jihan telah melakukan vaksin yang kedua dan tahapan ini telah dilalui oleh Jihan dan mendapatkan izin untuk bisa masuk ke Polandia, seperti halnya yang telah ditegaskan oleh pemerintah Jerman untuk bisa memberikan keluangan waktu dan juga kesempatan bagi warga negara asing untuk bisa memasuki Jerman. So, bagi Wak dan juga Hayati Hayana Nusantara, nggak usah khawatir kalau misalnya Jihan nggak jadi berangkat. Jihan bakal tetap berangkat ke ajang Miss Supranational dan kita doakan Oki juga berangkat bersama Jihan untuk menempuh dari kompetisi Mister dan juga Miss Supranational 2021. Oke, Wak, itulah beberapa ringkasan yang mau aku sampaikan dan terima kasih sudah mau menonton video ini. Sampai jumpa di the next video, dimana di video-video berikutnya kita bakal ngebahas tentang bagaimana perjalanan dan juga berbagai liputan dari Jihan menuju Miss Supranational, dan kita doakan semoga Jihan menjadi salah satu kandidat yang terbaik di Polandia dan mendapatkan kesempatan dan juga kesehatan yang diberikan Tuhan. Terima kasih sudah nonton, Wak. See you di the next video.